Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali di Putu Buku, ruang untuk sharing perasaan dan pikiran saya setelah membaca satu buku. Malam ini buku merah, judulnya Kepada Bangsa, Kepada Rakyat, Visi Perjuangan Indonesia Mengatasi Krisis. Ini tulisan Anies Mata di penerbit dari Pustaka Rembuk Kopi. Ini adalah sebuah lanjutan pemikirannya Anies Mata dari beberapa buku sebelumnya yang kebetulan diterbitkan di Pustaka Rembuk juga ya. Jadi beruntun, tapi buku ini buku yang tidak terlalu tebal. Dan sebenarnya kalau kita mau bahas langsung ke bab 3 pun sebenarnya udah cukup apa ya? Cukup pekat makna di situ, di bab 3-nya ya. Di poin ketiganya itu ada subjudulnya 5 visi perjuangan. Dari situ kita bisa merasakan muatan isi buku ini. Walaupun memang bagi teman-teman yang sudah memiliki buku ini sangat disarankan untuk membaca dari depan memang, karena dari depan ini ada beberapa latar belakang ya. Bahkan kalam redaksi prakata yang ditulis oleh redaksi, dan itu sangat membangun runutan cara baca kita atas buku ini ya. Sebenarnya sangat disarankan memang membaca utuh buku ini. Namun malam ini saya ingin cerita di satu bab itu aja, karena itu sudah cukup kayaknya ruhnya di situ ya. Ruh buku ini ya. Di bab 3 itu judulnya 5 visi perjuangan. Jadi ini ada 5 visi perjuangan yang disampaikan oleh Pak Anies Mata, ditawarkan kepada kita para pembaca, solusi. Jadi bagaimana visi perjuangan bangsa Indonesia untuk mengatasi krisis. Jadi ada 5 gitu. Nah, latar belakangnya adalah kondisi global dan kondisi internal kita. Jadi kalau melihat masalah kita dari dalam dan luar negeri ya, global dan regional, ada 5 itu yang perlu kita lakukan. Saya akan sampaikan ya. Pertama adalah mempertahankan kedaulatan nasional. Atau saya baca dulu semua, nanti baru saya jelaskan satu-satu biar teman-teman utuh ya. Mempertahankan kedaulatan nasional, kemudian memperkokoh Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai platform bersama. Kemudian menemukan titik temu antara agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Kemudian mengubah mengubah umat dari kerumunan menjadi kekuatan real. Dan yang terakhir adalah mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan utama dunia. Oke ya, kita ngelangkah ke yang pertama. Pertama adalah mempertahankan kedaulatan nasional. Mempertahankan kedaulatan nasional macam apa yang diinginkan oleh Anies Mata, yang ditawarkan ya, adalah gini. Kalau bahasa Anies Mata itu, jangan sampai kedaulatan kita ini, wilayah kita ini, cara kita bernegara ini terganggu oleh pertempuran global. Jadi bahasa yang enaknya apa? Jangan membiarkan Indonesia ini menjadi medan pertempuran kekuatan global. Karena kita ngelihat dari sejarah kita, memang begitu yang terjadi kan. Dari Orde Lama terguling ke Orde Baru, ternyata kan ada cerita di luar sana. Bagaimana Orde Baru ke reformasi, itu pun ternyata ada peran dari luar sana yang, tapi walaupun sebenarnya kemerdekaan kita pun karena buah dari kekalahan Jepang saat itu gitu ya. Jadi sebenarnya kita memang tidak bisa lepas dari kekuatan global, tapi Anies Mata mengingatkan jangan sampai kita ini kena efek negatifnya. Kalau kita bisa berselancar memanfaatkan, bagus. Tapi kalau kita kena efek negatifnya kan sayang sekali. Itu cara kita mempertahankan kedaulatan itu. Kemudian contoh misalnya dia kalau yang terkini itu bagaimana Rusia Ukraina, apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak menjadi bagian dari nggak kena efek masalah dari sengketa atau konflik di Rusia Ukraina. Oke ya, nah ini membutuhkan kearifan dalam keberpihakan kita terhadap satu isu. Coba bayangkan kalau
kita semua dalam platform dalam pemahaman yang sama gitu, bahwa kita harus berhati-hati meletakkan bangsa kita ini dalam isu-isu global gitu, sehingga kita kan hati-hati, nggak gampang terjebak. Kedua, Pancasila dan NKRI sebagai platform bersama. Jadi harus mengkokohkan Pancasila dan NKRI sebagai platform. Ini harusnya udah clear, udah selesai. Jangan lagi menjadi masalah. Bahkan kalau tidak di buku ini sebenarnya, tapi ada di beberapa buku lain ya, penjelasan Anies Mata tentang Maqasidus Syariah. Jadi sebenarnya Pancasila itu, kalau dalam sudut pandang ini, contoh misalnya kita kasus Piagam Jakarta misalnya gitu ya, ada teman-teman kita yang masih merasa kecewa gitu ya, penghilangan di Pancasila pasal 1 itu kan karena ada syariatnya itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat di Maqasidus Syariah itu kan sebenarnya nilai-nilai yang ada di situ pun sebenarnya sudah tercantum dalam Pancasila gitu. Itu sih ada buku-buku tersendiri yang ngebahas tentang itu. Tapi silakan aja teman-teman iseng kalau mau googling dulu, pengen tahu apa itu Maqasidus Syariah, boleh. Nanti itu kita ketemu titik. Jadi sebuah kesepakatan atau gini ya, apa yang diinginkan syariah dilakukan itu sebenarnya adalah hal-hal yang ada juga di dalam Pancasila gitu. Ada, bahkan ada gitu, bukan hanya ada juga ya. Bahkan itu endapan dari para pendiri bangsa kita. Jadi sebenarnya kita clear dulu Pancasila dan NKRI sebagai platform bersama. Sehingga kalau sudah selesai di sini, kita nggak akan langkah kita nggak akan mundur ke belakang. Ketiga adalah mencari titik temu antara agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Nah ini masih nyambung dengan yang kedua, jadi agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Saya membayangkan tawaran dari Anies Mata ini kalau kita mau tangkap gitu ya, mestinya akan muncul kajian-kajian secara mendalam terkait hal-hal ini gitu. Misalnya bagaimana sudut pandang demokrasi terhadap agama, demokrasi terhadap agama dan kesejahteraan, demokrasi dengan kesejahteraan. Irisan-irisan tema pembicaraan itu kalau bergulir, saya pikir akan menarik ya. Dan saya pikir ini kalau kita menerima tawaran beliau ya, tawaran Anies Mata ini, kenapa kita mulai dari sekarang? Misalnya ngomongin demokrasi dari sudut pandang agama, ini karena saya Muslim ya, bagaimana dari sudut pandang Islam gitu. Saya melihat justru kemerdekaan ya, karena kemerdekaan al-hurriyah al-insaniyah itu, kemerdekaan diri kita sebagai manusia itu sebenarnya adalah sangat nyaman dalam iklim demokrasi gitu. Walaupun dari sudut pandang bentuk negara lain mungkin dimungkinkan ya, kayak dulu ada model kerajaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat benang merahnya, sebenarnya kesadaran kita, nalar kita dalam menjalankan agama kita itu sangat pas gitu dengan iklim demokrasi. Ya, karena kan sebenarnya kan kesepakatan yang diambil dari putusan yang akal sehat gitu. Agama itu kan sebenarnya akal sehat. Tidak mungkin kalau kita bicara iman, nggak semuanya dalam wilayah keimanan itu yang kita bisa menggunakan nalar kita. Tapi sejatinya agama itu kita jalani pasti berdasarkan dengan akal sehat. Ya sorry ini jadi kemana-mana, tapi pancingan Anies Mata ini terus terang mengusik saya pribadi terusik untuk mengapa kita nggak mengadakan satu kajian-kajian, atau nggak usah kajian lah terlalu dalam ya, mungkin obrolan-obrolan terkait dengan 3 tema tadi, bagaimana agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan politik yang real. Kerumunan. Ini saya dari sudut pandang diksi aja lah ya, kita nggak usah terlalu dalam diksi. Kerumunan dan kekuatan. Gitu. Kerumunan itu adalah kumpulan orang-orang yang bergerak secara irasional. Mohon maaf, ini versi-versi yang saya tangkap begitu. Dan itu nggak sehat. Pasti nggak sehat. Pasti akan katakan oke, yang memimpin orang benar gitu. Tapi yang berkerumun itu orang-orang yang hanya berdasarkan irasional gitu. Ketaatan yang berdasarkan tanpa dasar pemikiran yang kokoh gitu.
maka itu potensi rusak, walaupun pemimpinnya udah bener ya. Karena mereka bergerak tanpa dasar nalar yang tepat. Nah, kalau sudah ada kerumunan kebaikan, nah kata-kata tanda petik kita bilang kebaikan, makanya saatnya kita mengubah menjadi satu kekuatan, pemahaman. Kekuatan real itu tentu ini adalah, kekuatan politik yang real ini adalah satu kekuatan yang terikat pada pikiran yang sama. Ide-ide lah, kalau pandangan kan akan berbeda ya, tapi mimpi yang sama gitu, mimpi yang sama. Saya akan mengingatkan di buku yang lain gitu, Pak Anies pernah menceritakan juga tentang ketika di gelombang ya, mungkin buku pertama yang memantik saya rangkaian. Sebenarnya di podcast saya sudah ngebahas beberapa rangkaian buku-bukunya Anies Mata ya, dimulai dari buku Gelombang Ketiga Indonesia. Di Gelombang Ketiga Indonesia itu Anies Mata menceritakan 3 gelombang. Yang gelombang pertamanya itu adalah bagaimana Indonesia lahir gitu, dan Indonesia lahir itu berdasarkan mulai dari pikiran-pikiran para scholar gitu, para anak-anak sekolahan di zaman itu, dan memikirkan tentang kemerdekaan, isu kemerdekaan. Dan isu kemerdekaan itu disebarkan terus dalam pikiran di kalangan terdidik dan menyebar ke seluruh kalangan melalui organisasi-organisasi yang basis masanya semakin merata. Terlebih waktu syarikat Islam ya, syarikat dagang Islam nggak terlalu besar. Ketika jadi syarikat Islam itu benar-benar meluas, tidak hanya kalangan priayi tapi seluruh. Nah ini kan sebenarnya yang disebarkan itu adalah pikiran, bukan irasional gitu. Jadi kita bukan kerumunan orang yang ngumpul-ngumpul lalu melakukan aktivitas bersama, digerakkan seperti buih yang bergerak, dan itu sangat berbahaya menurut saya. Walaupun ada yang bilang, wah kalau mau nyebar narasi sih itu naif katanya. Kalau saya termasuk yang enggak, mimpi itu bisa deh. Terlebih ada pipa-pipa ya, demokratisasi pipa yang semakin luas. Saya pikir ide itu akan semakin mudah disebarkan. Itu yang keempat. Nanti adalah yang kelima, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dunia. Jadi kalau di buku ini disampaikan juga bagaimana kita bisa menjadi panitia atas peta kekuatan dunia yang baru. Menarik lah tawaran Anies Mata ini. Dalam kondisi krisis yang seolah-olah tanda petik semua di reset gitu ya, anjlok ke bawah, itu sangat mungkin akan terjadi pola baru, peta baru atas kekuatan dunia. Mengapa Indonesia tidak mengambil bagian sebagai panitia dalam pembentukan kekuatan dunia itu? Coba kalau ya, mungkin kita kalau mau, mungkin nggak sih gitu, lihat aja dulu waktu zaman Asia Afrika, kita bisa mengambil inisiatif dan menjadi panitia dalam mengumpulkan gerakan non-blok ya, negara-negara non-blok. Itu sebuah pencapaian yang menurut saya. Kenapa kita tidak kembali lakukan? Mungkin kemarin lumayan ya, cantik gitu ya, G20. Kesuksesan G20-nya saat Indonesia menjadi presiden, bagian dari presidiumnya di G20. Itu bagus sekali menurut saya. Kita bisa melakukannya lagi gitu, hal-hal seperti itu. Dan di akhir buku ini ada satu bab, kalau dia Anies Mata memberikan judul itu postscript gitu. Postscript, jadi belakangnya itu ada satu penjelasan yang menarik menurut saya, yaitu ketika Anies Mata mengatakan, saya sering mengunjungi Borobudur, dan Anies Mata berpikir hebat sekali bangsa kita ini bisa membangun bangunan serumit itu di zaman itu. Teknologinya udah canggih sekali gitu ya, sampai masuk dalam 7 keajaiban dunia. Dengan kekuatan kita yang seperti itu di masa lalu, masa kita nggak bisa kembali memimpin dunia? Katanya begitu, dan itu masuk akal banget. Oke ya, salam literasi. Semoga kita bisa benar-benar terwujud mimpi menjadi kekuatan besar dunia. Assalamualaikum.